أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا diulang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون
حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Jamaah asa rahimakumullah, usaha kita untuk bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan keterbatasan ilmu sampai kepada surat An-Naba, mulai dari surat An-Nas, dari belakang kita membacanya karena surat-surat yang ada di juz Amma lah yang sering kita baca ketika salat. Di samping surat-surat ini berbicara tentang akhirat, tentang keimanan, tentang akidah. Semoga Allah Ta'ala memberkahi usaha kita. Surat An-Naba artinya berita. Nabi adalah orang yang mendapat berita atau orang yang menyampaikan berita. Amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka perselisihkan tentang berita yang besar tersebut. An ayyi syai'in yas'alu ba'du kuffari Quraisyin ba'da, sebagian kafir Quraisy terhadap sebagian kafir Quraisy yang lain membicarakan tentang apa? Jadi mereka itu saling bertanya-tanya, sebagian kafir Quraisy kepada kafir Quraisy yang lain tentang apa? Yatasaaluna 'anil khabaril 'azimi sya'ni, yakni mereka saling bertanya-tanya tentang berita yang agung kedudukannya, berita yang spektakuler. Wa huwal Qur'anul 'azim alladhi yunabbi'u 'anil ba'tsi alladhi syakka fihi kufaru Quraisyin wa kadzabu bih, yakni berita tentang Al-Qur'an yang agung yang mengabarkan tentang hari kiamat, padahal kafir Quraisy tidak percaya atau ragu-ragu tentang hari kiamat. Akhirnya mereka pun mendustakannya. Akhirnya mereka pun tidak percaya. Di antara mereka penduduk kota Mekah terjadi perdebatan tentang suatu berita besar yang membuat mereka berselisih. Ada yang sekedar menyangka akan adanya kebangkitan namun tidak meyakini. Ada yang meyakini akan adanya hari kebangkitan, mereka itulah kaum muslimin. Ada pula yang benar-benar mengingkari akan adanya hari kebangkitan, yaitu dari kaum musyrikin Arab. Kaum musyrikin Arab lalu membodoh-bodohkan orang yang mengatakan akan adanya hari kiamat. Maka kalau kita meyakini satu keyakinan, menyampaikan satu keyakinan, lalu kita dituduh bodoh,
dari zaman dulu. Enggak usah bersedih. Orang musyrikin Quraisy menganggap bodoh orang yang percaya hari kiamat. Bagaimana mungkin orang sudah jadi tulang belulang mau bangkit lagi? Bodoh. Mereka berpendapat bagaimana bisa manusia yang sudah meninggal dunia kemudian menjadi tulang belulang, lalu lumat bercampur dengan tanah yang terkadang tidak bisa dibedakan mana tulang mana tanah saking hancurnya, kemudian dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak percaya mereka. Dan mungkin di zaman sekarang pun ada, dan banyak orang-orang di negara-negara yang tidak diajarkan agama seperti di Jepang, kecuali agama Shinto misalnya. Maka Allah lanjutkan, kalla, sekali-kali tidak, saya'lamun, kelak mereka akan mengetahui, summa kalla saya'lamun, kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Mal amru kama yas'umu haula'il musyrikun, urusannya tidak seperti yang disangka oleh orang-orang musyrik itu. Saya'lamu haula'il musyrikuna aqibatu taqdibihim, orang-orang musyrik itu mereka akan tahu akibat dari pendustaan mereka. Wa yadharu lahum Allahu fa'ilun bihim yaumal qiyamah, akan nampak bagi mereka apa yang Allah akan perbuat terhadap mereka nanti di hari kiamat. Tahu rasa kamu enggak percaya hari kiamat? Tunggu nanti apa yang Allah akan timpakan kepada mereka. Thumma sayata'akkadu lahum dzalik, kemudian akan ditekankan hal itu. Wa yata'akkadu lahum sidqu ma jaa'a bihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan akan ditekankan pula tentang kejujuran, kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa oleh Nabi? Minal Qur'ani wal ba'thi, yakni berita tentang Al-Qur'an, berita tentang hari kebangkitan. Wa hadza tahdidun wa wa'idul lahum, ini adalah ancaman buat mereka, peringatan dan ancaman buat mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengingkari orang-orang musyrikin karena mereka saling bertanya-tanya tentang hari kiamat dengan rasa tidak percaya akan kejadiannya. Yakni, apakah yang dipertanyakan mereka tentang hari kiamat? Yaitu berita besar, berita yang amat besar, amat mengerikan, lagi amat mengejutkan. Kata Qatadah dan Ibnu Zaid mengatakan bahwa yang dimaksud dengan berita besar ini adalah kebangkitan setelah mati. Heran semua orang, masa sudah mati bisa bangkit lagi? Coba digali kuburan, isinya tulang belulang. Mereka tidak mikir bagaimana di musim kemarau rerumputan itu kering bahkan hancur dari debu. Tapi begitu Allah Ta'ala turunkan hujan, tumbuh itu rumput-rumputan. Sebagaimana Allah Ta'ala sanggup menumbuhkan rumput-rumputan yang kering, Allah Subhanahu wa Ta'ala sanggup membangkitkan orang setelah mati. Jangankan membangkitkan orang setelah mati, menciptakan langit yang luas tanpa tepian, langit yang tinggi tanpa tiang, yang tidak ada retak, tidak ada pecah, Allah sanggup. Mana yang lebih sulit, menciptakan langit ataukah membangkitkan orang yang sudah mati? Tentu menciptakan langit lebih sulit daripada membangkitkan orang yang telah mati. Ayat yang ke-6 Allah berfirman, alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Yani alam naj'alil arda mumahadatan lakum kal firash, bukankah kami telah jadikan bumi itu terbentang bagimu seperti kasur? Bumi itu bulat, tetapi dibilang terbentang seperti
kasur. Karena itu yang kita lihat, bumi itu terbentang. Kapan kita bisa melihat kalau bumi itu bulat? Kalau kita mau umroh, kalau kita mau haji naik pesawat, itu kelihatan bumi itu bulat. Udah pernah naik pesawat belum? Semoga kita bisa naik pesawat semuanya untuk umroh, untuk haji. Pilih nanti duduknya dekat jendela, sehingga kita bisa melihat bulatnya bumi. Kalau belum ya kita berdiri di pantai di mana kapal pergi dan berlabuh. Itu kapal yang berlabuh ke pantai, yang nampak lebih dahulu adalah bagian menaranya di atas kapal. Menaranya kelihatan lebih dahulu, baru perahunya atau kapalnya terlihat. Itu menunjukkan bulat bumi muncul. Begitu juga ketika kapal itu pergi dari pantai, maka yang hilang kemudian kapalnya, benderanya masih kelihatan, kemudian hilang, tidak terlihat. Itu bukti bahwa bumi itu apa? Bulat. Ayat yang ketujuh Allah berfirman, wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Wal jibala rawasi kay la tataharraka bikumul ardo, bumi itu dipancangkan agar bumi tidak bergoncang. Autad dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak atau plural dari al-watad yang artinya adalah pasak. Jika kita ingin mendirikan kemah, maka kita perlu menancapkan semacam paku, apakah dari besi atau dari kayu. Kita tancapkan terlebih dahulu dengan kuat, kemudian kita ikat tali penyangga kemah tersebut. Kalau perlu kita memasang 5 atau 6 pasak atau minimal 4 pasak sehingga kemah tersebut tegak dan tidak jatuh. Gunung yang Allah Subhanahu wa taala tancapkan ke bumi ini semacam pasak. Kabar ini diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 1400 tahun yang lalu. Di zaman sekarang yang semakin modern ini, setelah orang-orang melakukan penggalian-penggalian, mereka kemudian mengetahui bahwasanya gunung itu sangat tinggi, baik yang menjulang ke atas maupun yang menjulang ke bawah. Dari sini diketahui bahwasanya gunung itu bukanlah tumpukan tanah di atas permukaan bumi, akan tetapi dia tertancap ke bawah ibarat paku atau pasak yang ditanam. Sehingga akan kita dapati kawah gunung itu berada di bawah permukaan tanah dan terus ke bawah. Akar gunung itu menjulang ke dalam jauh, bahkan ahli dan sebagian ahli dalam hal ini mengatakan bahwa bagian gunung yang muncul di atas hanya sepertiga bagian. Jika kita menancapkan pasak, membuat ikatan dari kemah, maka kita akan menancapkan ke dalam. Jadi kalau 10 cm paku, yang nancap 7 cm, yang nongol cuman berapa? Begitulah gunung yang ke bawah lebih dalam. Dan itu zaman sekarang mungkin bisa dilihat ke dalamnya, itu dalam sekali. Dan itu ada namanya teropong bumi. Dulu orang Jepang itu bikin teropong bumi, dari atas bumi diteropong. Mana yang ada emasnya, mana ada perak, berlian, itu sudah diteropong semua. Makanya Freeport itu diteropong, ada emasnya, udah. RT, RW, camat, lurah, sogok semua, bayar semua, bikin perjanjian agar bisa diambil oleh mereka. Padahal itu isinya apa? Emas. Mau minta duit berapa, yang penting legal, sudah dibayar. Mereka tahu bumi kita ada emasnya. Waktu itu ada orang mau ke Jepang, nginep di Hotel Alia, Pasar Baru, temannya Ustadz Asrul, katanya mau sekolah ke Jepang. Sekolah bagian apa? Bagian teropong bumi.
Dalam hati saya, kita sudah diambil emasnya baru belajar teropongnya. Semoga Allah Ta'ala memberkahi negeri kita. Jadi bumi itu yang tertancap lebih besar daripada yang nampak. Allah Ta'ala telah jelaskan 1400 tahun yang lalu. Ayat yang ke-8, wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan. Wa khalaqnakum asnafan dzakaran wa untha, dan kami ciptakan kamu berpasangan, ada laki-laki, ada perempuan. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan setiap makhluk berpasang-pasangan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun, dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan agar kalian ingat. Para ulama mengatakan tentang faedah Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bahwa Dia Maha Esa, tidak butuh pasangan. Kalau manusia, makhluk Allah butuh pasangan. Akan tetapi Allah enggak butuh pasangan. Allah Maha Esa, berbeda dengan makhluknya. Mukhalafatu lil hawadisi, berbeda dengan makhluk. Sebab qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Maha Esa. Allah juga berfirman, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada, dan bahwasanya maha tinggi kebesaran Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak pula beranak. Kalau makhluknya beristri, beranak, Allah tidak punya istri, tidak punya anak. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan sesuatu pun. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada anak, juga tidak butuh kepada pasangan. Semua makhluk yang Allah ciptakan adalah berpasang-pasangan. Contohnya, ada Adam, ada Hawa, ada ayah, ada ibu. Kemudian setiap manusia pun demikian, ada laki-laki, ada perempuan. Hewan-hewan pun demikian, ada jantan, ada betina. Bahkan dalam listrik ada positif, ada negatif. Hampir semua perkara ada pasangannya, menunjukkan bahwasanya Maha Esa Allah yang menciptakan pasangan-pasangan tersebut. Jadi kalimat itu para ulama mengungkap dalam sekali untuk menunjukkan kemahaesaan Allah. Allah itu esa, enggak ada pasangannya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan lelaki dan wanita berpasangan yang saling membutuhkan di antara mereka, yang tidak mungkin seorang lelaki bisa tentram dan merasa nyaman kecuali ada istri yang mendampinginya. Antum mobil punya, rumah punya, duit banyak, tapi enggak punya istri. Lengah. Semoga yang belum menikah segera menikah, biar hidupnya tentram. Ini tanda-tanda bahwa Allah adalah Sang Pencipta. Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Jadi fungsi istri itu menenteramkan suami, jangan menjengkelkan suami. Jadi istri itu harusnya menenteramkan suami. Dan dijadikannya di antara rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Surat Ar-Rum ayat 21.
Fungsinya adalah litaskunu ilaiha, yaitu agar kalian merasa tenang bersama istri-istri kalian tersebut. Mustahil seorang lelaki normal bisa hidup dengan tenang tanpa ada pasangan di dalam hidupnya. Di antara nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ialah Dia menumbuhkan kebutuhan seorang lelaki dengan pasangan tersebut. Allah Subhanahu wa taala pun menumbuhkan rasa kasih sayang di antara pasangan tersebut. Demikian juga dengan menciptakan segala sesuatu secara berpasangan, menunjukkan akan kekuasaan Allah, karena bisa menciptakan dua hal yang saling berlawanan dan kontradiktif. Allah menciptakan surga, namun Allah juga menciptakan lawannya, yaitu neraka dan seterusnya. Semua ciptaan Allah berpasang-pasangan. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Ini wa ja'alna naumakum rahatan li abdanikum, kami jadikan tidur sebagai istirahat bagi badanmu. Gak bisa kita tenang istirahat tanpa tidur. Karena istirahat yang paling sempurna apa? Tidur. Perut kenyang itu. Tetapi mata gak bisa tidur, tersiksa. Sampai-sampai dikatakan orang bisa bertahan tidak makan nasi seminggu 2 minggu asal ada air, tapi orang gak bisa tahan tanpa tidur. Wa ja'alna naumakum rahatan li abdanikum, kami jadikan tidur untuk istirahat bagi badanmu. Fihi tahda'una wa taskunun, dan di dalam tidur itu kamu merasa tentram, merasa tenang. Makanya tidur itu nikmat yang sangat besar. Tidur, tetapi tidak boleh hidup isinya cuman tidur. Mentang-mentang itu nikmat Allah, tidur aja. Bangun subuh, ganggu aja, gue lagi dapat nikmat. Ada waktunya tidur, ada waktunya ibadah, ada waktunya cari nafkah. Dulu orang mengatakan tidur sehari semalam 8 jam. Zaman sekarang mengatakan cukup 6 jam. Bahkan para ulama dahulu sedikit saja tidur di malam hari. Wa qalilun minal laili ma yahja'un. Maka sedikit di malam hari mereka berbaring. Tatajafa junubuhum anil madaji'i. Mereka sedikit di malam hari dari berbaring, kebanyakannya tahajud. Bahkan disebutkan 2/3 atau sulusai laili, 2/3 malam dipakai untuk tahajud. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wajah-wajah mereka itu ada kalanya pucat pasi. Kenapa? Karena begadang semalaman untuk tahajud. Jadi tidur itu nikmat, tapi enggak boleh cuman tidur. Perbanyak ibadah kepada Allah. Ayat yang ke-9, 10. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Wa ja'alna al-laila libasan talbasukum dhulmatahu, dan kami jadikan malam sebagai pakaian yang kalian mengenakannya dalam gelapnya. Wa tahsyakum, malam itu menutupimu. Kama yasturu thawbu labisahu, seperti kain yang menutupi orang yang mengenakannya. Sebagian ahli tafsir mengatakan seorang yang memasuki malam hari, maka malam tersebut, yaitu gelapnya malam, akan meliputi dia. Pada zaman dahulu, tatkala lampu belum ada, begitupun penerangan lainnya, manusia sering berada dalam keadaan gelap.
Seseorang tidak akan membuka pakaiannya di malam hari kecuali ketika dia sudah tertutupi oleh gelapnya malam. Karenanya dia tidak malu untuk membuka pakaiannya karena tidak terlihat, sehingga seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam-malam tersebut sebagai ganti dari pakaiannya. Mengingatkan kisah Sa'id bin Adi. Sa'id bin Adi, sahabat Nabi. Dia jadi gubernur di Homs. Tetapi Sa'id dilaporkan kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Gubernurnya banyak keluhannya. Ketika Umar datang ke Homs lalu bertanya, apa yang kalian keluhkan terhadap gubernur kalian? Dijawab ada 3 keluhan. Apa itu? Yang pertama, gubernur kita ini tidak bisa ditemui di malam hari. Jadi kalau malam hari tidak mau ketemu rakyatnya. Maka Umar pun menegurnya, "Wahai Sa'id, apa jawabanmu?" Kata Sa'id, "Ini urusanku dengan Tuhanku, aku enggak mau menyampaikannya. Tapi karena harus kusampaikan, sesungguhnya siang hari aku sudah capek mengurus mereka. Saya sudah capek mengurus rakyat di siang hari. Malam hari itu bagianku dengan Tuhanku. Aku tidak mau diganggu." Jadi siang sudah capek dengan rakyatnya, malam tahajud, urusannya dengan Allah. Maka Umar pun lega mendengar jawabannya. Lalu rakyat ditanya lagi, keluhan apa lagi? Yang kedua, Sa'id itu kalau ngantor suka terlambat. Jadi kalau siang pergi kantor suka terlambat. Maka ditanya oleh Umar, apa jawabanmu wahai Sa'id? Ya Amirul Mukminin, sebenarnya ini juga urusanku dengan Tuhanku, aku enggak mau cerita. Tapi karena engkau tanyakan, maka sungguhnya di pagi hari aku harus menumbuk gandum. Kemudian dibuat adonan. Apabila adonan sudah mengembang jadi roti, maka aku pun berwudu untuk sholat duha, baru aku berangkat. Karena aku enggak punya pembantu. Lihat gubernur aja enggak punya pembantu. Menumbuk gandum buat bikin sarapan keluarganya. Itu pemimpin yang luar biasa. Sa'id bin Adi. Kemudian kata Umar, apalagi yang dikeluhkan tentang gubernur kalian? Ada 4 keluhan. Yang ketiga bahwasanya Sa'id kadang-kadang lagi rapat tahu-tahu pingsan. Rapat tahu-tahu pingsan. Maka ditanya, wahai Sa'id, apa yang menyebabkan kamu pingsan? Mungkin dikira kelaparan, padahal tidak. Ketika Sa'id masih musyrikin, pemuda, dia melihat sahabat Nabi namanya Khabbab ditangkap oleh musyrikin, kemudian disiksa, disalib, lalu disayat-sayat kulitnya dengan pisau, darah keluar banyak. Itu untuk dibunuh. Lalu kata mereka, wahai Sa'id, aku bebaskan kamu, tapi syaratnya Muhammad bawa ke sini untuk aku bunuh.
Kata Sa'id dalam kondisi lemas, dia mengatakan, aku tidak ridho hidup bersenang-senang dengan keluargaku kalau Muhammad harus tersakiti, walaupun hanya tertusuk sebatang duri. Kemudian bunuh dia, bunuh dia. Khabbab mengatakan, biarkan aku sholat, izinkan. Maka dia sholat dengan sholat yang sangat bagus sebelum dibunuh. Kemudian kata Khabbab, ya Allah, hitunglah jumlah mereka, binasakan mereka semua di tempat yang berbeda-beda, jangan sisakan mereka seorang pun juga. Itu Sa'id yang musyrik waktu itu. Mendengar doanya Sa'id, saat itu kami sangat takut sekali kalau tiba-tiba turun batu dari langit membinasakan kami. Akhirnya dibunuhlah Khabbab. Ketika Sa'id masuk Islam dan jadi gubernur, dia ingat kisah itu. Kisah itu nggak pernah lupa. Kalau dia lagi ingat kisah itu, dia takut sekali nanti Allah akan bertanya kepadaku, kata Sa'id, kenapa kamu membiarkan dia dibunuh, kamu tidak membelanya? Kalau ingat perkara itu maka aku suka pingsan. Dan yang berkaitan dengan pakaian ini, keluhan rakyatnya bahwa setiap bulan itu Sa'id hilang. Setiap bulan hilang, nggak bisa dicari di mana-mana, nggak bisa hilang. Maka ditanya oleh Umar, apa alasannya? Maka jawabannya, ya Amirul Mukminin, bajuku cuma sepasang, nggak punya baju lain, dan nggak mungkin saya pakai terus tanpa dicuci. Maka ada satu hari yang aku mencuci baju, kemudian aku tunggu sampai baju itu kering, baru aku pakai lagi untuk menemui rakyat. Gubernur bajunya cuma sepasang. Antum RT bukan? Bajunya mau ngaji aja mau pakai yang mana ya? Saking banyaknya. Alhamdulillah. Itulah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita menjadi hamba yang pandai mensyukurinya. Sampai ayat berapa? 10. Dikasih tanda biar minggu depan bisa dilanjutkan pertemuan berikutnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Silakan dibuka buku Sirah Nabawiyah kemarin membaca surat yang Nabi kirim kepada Kisra Persia sudah, kemudian surat kepada Kaisar Roma. Sekarang kita lanjutkan. Kemarin kurang sedikit, kita sekarang masuk yang kelima, surat kepada Mundir bin Sawi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kalanya didatangi individu per individu. Itu metode dakwah. Dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kalanya mengumpulkan
orang-orang lalu mendakwahinya. Seperti kita pada sore hari ini menyampaikan ayat Quran, hadis Nabi, ini metode dakwah. Dan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diantaranya dengan mengirim surat. Mengirim surat. Dan zaman sekarang ini sangat mudah untuk kirim surat. Dari adanya kantor pos pada waktu itu, kita bisa kirim surat lewat pos. Kemudian lebih cepat dari kantor pos, SMS. Waktu zaman baru ada HP. Ada Messenger atau apa? Messenger. Sekarang WA ini, ya Allah, ngobrol aja sambil tiduran. Yang ngomong bukan lagi lidahnya, yang ngomong namanya jempolnya. Jempolnya ngobrol. Kalau dia lagi gibah, nanti yang akan dimintai tanggung jawab jempolnya. Maka hendaknya kita memanfaatkan jempol kita itu untuk mengirim surat, nasihat-nasihat kepada keluarga, kepada siapa yang kita bisa nasihati. Dan Nabi SAW dahulu dengan surat. Nah, sekarang yang kelima, surat kepada Al-Mundhir bin Sawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada Al-Mundhir bin Sawi, penguasa Bahrain, berisikan ajakan untuk masuk Islam. Beliau mengutus Al-A'la bin Al-Hadrami untuk mengirim surat itu, maka Al-Mundhir menulis surat balasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa balasannya? Amma ba'du. Adapun setelah itu, wahai Rasulullah. Dia sopan, dia memanggil Nabi dengan Rasulullah. Sungguh telah saya baca suratmu kepada penduduk Bahrain. Ini penduduk Bahrain sekarang ada di sekitar Saudi, dan kabarnya banyak orang Syiah di sana. Negara kaya dari zaman dahulu, Bahrain. Di antara mereka ada yang senang terhadap Islam dan mengaguminya serta memeluknya, dan di antara mereka ada pula yang membencinya. Dan di negeriku ada kaum Majusi, Majusi penyembah api, dan ada Yahudi. Karena itu beritahukan padaku petunjukmu dalam hal ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis surat jawaban kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ini surat yang keberapa? Yang kedua. Jadi saling surat menyurat. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Mundhir bin Sawi. Semoga keselamatan bagimu. Sesungguhnya kepadamu aku memuji Allah yang tidak ada sembahan melainkan Dia, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Amma ba'du. Aku mengingatkanmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia kalimat yang mendalam. Aku ingatkan kamu, ingat ya, ingat Allah ya. Sesungguhnya siapa saja yang memberikan nasihat, maka dia sebenarnya menasihati dirinya sendiri. Dan siapa saja yang menaati utusan-utusanku dan mengikuti perintah mereka, maka berarti telah mentaatiku. Siapa saja yang memberi nasihat kepada mereka, maka dia telah menasihatiku. Dan sungguh utusan-utusanku
telah memuji kebaikanmu dan aku telah menerima syafaatmu atas keputusanmu terhadap kaummu. Biarkanlah kaum muslimin yang telah masuk Islam dan saya maafkan mereka yang berbuat dosa. Maka terimalah mereka. Sungguh selama engkau masih berbuat maslahat, kami tidak akan menurunkan kamu dari jabatanmu. Jadi teruslah kamu menjadi penguasa selama kamu tidak mengganggu orang Islam. Dan siapa saja yang tetap pada agama Yahudi dan Nasrani, maka wajib baginya membayar upeti. Jadi yang nggak mau masuk Islam nggak apa-apa, jangan dipaksa. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Nggak mau masuk Islam nggak apa-apa, tapi bayar jizyah, uang keamanan, agar kalau mereka diserang oleh musuh dilindungi oleh kaum muslimin. Itulah cara Rasulullah SAW berdakwah dan cara Rasulullah SAW memimpin setelah beliau punya kekuasaan, bawa kekuatan. Yani setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Satu lagi, surat kepada Hudhafah bin Ali, penguasa Yamamah, yang nantinya akan muncul nabi palsu dari Yamamah. Namanya siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada Haudah bin Ali, penguasa Yamamah. Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad utusan Allah kepada Haudah bin Ali. Semoga keselamatan terlimpah bagi orang yang mengikuti petunjuk. Ketahuilah bahwa agamaku akan muncul sampai ke ujung dunia. Ya, Nabi katakan agama ini akan tersebar sampai ke ujung dunia, dan sekarang telah datang zamannya. Negara-negara barat penduduknya masuk Islam. Maka masuk Islamlah, niscaya engkau selamat, dan akan aku kukuhkan kepadamu apa yang ada pada kekuasaanmu. Beliau memilih Khalid bin Amr al-Amiri untuk membawa surat ini. Ketika sampai kepada Haudah dengan membawa surat yang telah diberi stempel, dia pun disambut dengan hangat dan penuh penghormatan kepadanya. Lalu Haudah membacakan surat itu kepadanya. Kemudian dia menolak dengan halus dan menulis surat balasan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak mau masuk Islam ini Haudah, orang Yamamah, tapi menolaknya dengan alangkah baik dan indah yang kau serukan. Bangsa Arab memang menghormati kedudukanku. Maka buatkanlah beberapa putusan perkara bagiku, niscaya aku akan mengikutimu. Dia memberi Khalid hadiah dan memakaikan kepadanya pakaian terbuat dari tenunan yang indah. Kemudian semuanya ia berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya menceritakan hal itu. Rasulullah SAW pun membaca suratnya kemudian bersabda, seandainya dia meminta sejengkal tanah pun tidak akan aku berikan. Binasalah apa yang ada di tangannya. Ketika Rasulullah SAW selesai menaklukkan kota Mekah, datang Jibril alaihissalam memberitahu bahwa Haudah telah meninggal. Rasulullah SAW bersabda, sungguh akan muncul dari Yamamah seorang pembohong yang mengaku dirinya nabi yang akan terbunuh setelah aku tiada. Jadi prediksi akan muncul nabi palsu sudah Nabi ketahui. Berkatalah seorang, wahai Rasulullah, siapakah yang akan membunuhnya? Beliau berkata, engkau dan para sahabatmu. Apa yang beliau ucapkan itu benar-benar terjadi sepeninggal beliau. Siapa yang membunuh nabi palsu? Wahsy bin Harb, itu budaknya Hindun bin Abi Sufyan setelah masuk Islam. Sebelum masuk Islam, Wahsy membunuh paman Nabi. Siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan sedih sekali dia, menyesal sekali telah bunuh Hamzah.
Tapi kemudian Wahsy merasa lega setelah bisa membunuh nabi palsu. Begitu dalam pemerintahan Islam, ada orang ngaku-ngaku jadi nabi, bukan diajak debat. Orang ngaku jadi nabi, dipukul lehernya dengan pedang. Jadi orang ngaku jadi nabi dalam Islam dibunuh, bukan diajak debat. Dan hari ini tadi ada, saya ngajar di GTA Taman Duta, ada pengikutnya Musaddiq yang sudah taubat. Jadi dari tahun 2017 taubatnya, gara-gara dia sebagai sekretarisnya nabi palsu. Citayam apa kuburannya, nabi palsu. Dia sekretarisnya, padahal dia waktu itu baru masuk. Kemudian kenapa dia bisa keluar? Itu hikmahnya, ada pandemi. Sehingga ketika ada pandemi dia nggak bisa hadir. Sebelum pandemi itu harus hadir terus. Pengajiannya dari pagi sampai malam dan nggak sholat 5 waktu. Dari pagi baru cerita. Kemudian begitu pandemi dia jarang hadir, nggak bisa hadir. Akhirnya dia dengerin kajiannya Ustadz Abdullah Roy. Kajian apa? HSI. Nah, dia nggak dengerin itu, baru dia terbuka hatinya dan dia tinggalkan semua nomor kontak mereka di blokir dan dihapus. Tetapi dia sudah dipaksa beli buku, ada 2 buku katanya ada di rumah. Nabi palsu, dan di Indonesia udah berapa kali muncul nabi palsu. Dari zaman Presiden Soekarno sudah ada yang namanya siapa, Ngadimin apa siapa, agamanya namanya Jasun, agama Jawa Sunda, sehingga ditertawakan oleh Kiai Haji Zainuddin MZ. Nabi Ngadimin, nggak hebat. Kalau mau saya baca salawat, Allahumma sholli ala adimin. Jadi nabi-nabi palsu itu bermunculan. Dan Nabi SAW sabdakan, sayati ala ummati salasuna kadzabun yas'umu annahumun nabi. Akan ada di tengah umatku 30 orang pendusta yang semuanya ngaku jadi nabi. Dia prediksi 30 pendusta. Itu salasuna kadzabuna dajjalun. Sehingga ketika membahas mengenai Dajjal ada 3 golongan. Yang pertama, Dajjal yang akan muncul di akhir zaman, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Yang kedua, Dajjal yang mengaku jadi nabi, yang jumlahnya sekitar 30-an. Dan yang ketiga, setiap pendusta pembohong. Kalau ada pendusta pembohong, maka ulama ahli hadis menjarahnya, mencelaknya dengan mengatakan fulan dajjal. Maksudnya si fulan pembohong, orang yang suka bohong atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Silakan dibuka Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid.
halaman 141. Ingkar kepada nikmat Allah, termasuk bentuk kekafiran adalah mengingkari nikmat Allah, sehingga disebut kufur nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 83, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Di dalam ayat ini, di dalam menafsiri ayat di atas, Mujahid, ahli tafsir, berkata bahwa maksudnya adalah kata-kata seseorang, ini adalah harta kekayaanku yang aku warisi dari nenek moyangku. Itu namanya orang kufur nikmat. Misalnya bapak kita miliarder atau triliuner, lalu orang tua kita meninggal, kita dapat 5 triliun. Lalu dia mengatakan, duit ini triliunan adalah dari bapak moyangku. Maka kalimat itu kufur nikmat. Harusnya apa? Dia mengatakan alhamdulillah, ini semua dari Allah. Sebab kalau Allah tidak menghendaki, bisa jadi engkau mati sebelum orang tuamu meninggal, gak dapat apa-apa, walaupun orang tuanya triliuner. Apa miliuner? Triliuner. Atau orang tuamu meninggal setelah hartanya habis, gak dapat. Maka walaupun dari warisan, tetap kita ucapkan ini semua dari siapa? Dari Allah. Aun bin Abdullah mengatakan, yakni kata mereka, kalau bukan karena fulan tentu tidak akan menjadi begini. Ini karena si fulan nih saya bisa begini. Karena Allah lewat perantara si fulan. Dan ini bukan berarti kita tidak berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Bahkan wajib kita bersyukur, berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Kata Nabi SAW, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Siapa saja yang berbuat baik kepadamu, hendaknya kamu membalasnya. Orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, siapapun dia, wajib kita membalasnya. Fa illam tajiduna ma tukafi'unahu fad'ulah ka'annaka qad kafa'tumu. Kalau kamu tidak mendapati sesuatu yang bisa guna membalasnya, doakan dia, doakan dia, sehingga kamu merasa sudah membalasnya. Jadi membalas kebaikan orang hukumnya apa? Wajib. Apalagi orang tua, Allah katakan anishkurli wali walidai. Bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Menurut tafsiran Ibnu Qutaibah, mereka itu mengatakan adalah berkat syafaat sesembahan-sesembahan kita. Kita sukses itu, ini pulang habis nangkep ikan di nelayan, hasilnya banyak.
Lalu mereka mengatakan ini Nyai Roro Kidul lagi baik hati, sehingga ikannya banyak yang keluar. Ketika terjadi tsunami, mereka bilang nih Nyai Roro Kidul ngamuk. Kenapa sih Nyai Roro Kidul ngamuk? Karena dipaksa suruh pakai jilbab. Abul Abbas setelah mengupas hadis yang diriwayatkan dari Zaid bin Khalid yang isinya bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, pagi ini di antara hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada pula yang kafir, sebagaimana disebutkan di atas, maka dia mengatakan, jadi Nabi pernah sholat di Hudaybiyah malam habis hujan, sehingga Nabi sujud, dahi beliau ada lumpurnya. Ini menunjukkan sholat nggak mesti harus di karpet, sholat nggak mesti harus di ubin, lantai tanah pun boleh nggak kita sujud? Boleh, sujud di tanah. Bahkan tanahnya basah, dahinya nempel di lumpur, lumpurnya nempel di dahi Nabi. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian apa yang Allah firmankan? Maka kata para sahabat, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada hari ini Allah berfirman bahwa hambaku ada yang beriman, hambaku ada yang kafir. Orang yang mengatakan hujan semalam turun karena bintang ini dan bintang ini, berarti dia kafir kepadaku dan beriman kepada bintang. Tetapi orang yang mengatakan bahwa hujan ini turun dari karunia Allah, maka dia telah beriman kepadaku dan kufur kepada bintang-bintang. Sehingga jadilah doa setelah hujan, apa yang kita baca? Mutirna bifadlillahi wa rahmati. Kita ini diberi hujan dengan karunia Allah dan rahmatnya. Hal ini banyak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Azza wa Jalla mencela orang yang berbuat syirik kepadanya dengan menisbatkan nikmatnya kepada selainnya. Nikmat itu datangnya dari Allah. Jangan bilang ini karena nenek moyangku. Saya kaya itu karena nenek moyang kaya, memang orang kaya. Kekayaan nenek saya itu 7 turunan. Lah itu kok adikmu miskin? Nah, dia turunan ke-8. Jadi enggak kebagian. Di antara kaum salaf ada yang mengatakan, yaitu seperti kata mereka. Salaf mengatakan termasuk syirik, dia bilang anginnya enak, nahkodanya tangkas dan sebagainya. Zaman dulu kapal itu dengan tenaga angin, pakai layar, sehingga ketika sampai dari satu pulau ke pulau yang lain dengan kapal layarnya, waduh, anginnya enak, nahkodanya tangkas, jadi selamat. Enggak boleh. Harus kita katakan alhamdulillah selamat, Allah yang selamatkan kita, bukan angin. Hujan deras, naik bis lewat puncak, remnya belum, begitu turun meliuk-liuk itu, kemudian dipepetin ke dinding gunung, berhenti, selamat semuanya. Lalu kita bilang untung supirnya jago. Mana supirnya orang dibilang? Kalau enggak mati kita. Selamat itu bukan karena supirnya jago, justru kalau supirnya jago. Jadi kita ini selamat karena Allah. Ini bagian pelajaran tauhid seperti itu. Alhamdulillah kita ngaji tahun 90-an di emper rumah. Sekarang sudah ada Masjid Mardiatul Ikhlas. Alhamdulillah. Dari siapa ini?
dari Allah. Semoga kita bersyukur. Maka antum pakai masjidnya udah luas. Ajak orang-orang untuk hadir menuntut ilmu, bersyukur kepada Allah. Sekarang banyak orang-orang mau ngaji gak punya tempat. Gitu. Di sini diusir, di sono diusir. Gitu. Kita punya tempat, alhamdulillah. Dijaga kebersihannya. Gitu. Dijaga antum masuk ke lingkungan sini naik motor, jangan ngebut-ngebut, pelan-pelan. Santai. Jadi kita jaga nikmat ini dari Allah. Ucapan salat itu sering keluar dari ucapan banyak orang. Inilah pelajaran kita bahwa termasuk kufur adalah ingkar dengan nikmat Allah. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat dan menambah keimanan kita dan menjadi pemberat amalan nanti yang menyebabkan masuk surga. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.